Presiden Prabowo Subianto membawakan pidato Prabowonomics di panggung World Economic Forum serta menyampaikan capaian ekonomi Indonesia selama 1 tahun pemerintahannya. Sementara itu sejumlah perjanjian dan tindak lanjut investasi Indonesia turut dihasilkan Indonesia sepanjang World Economic Forum di Davos, Swiss berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bertema Prabowonomics selama 40 menit di World Economic Forum 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026. Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 13 pemimpin dunia yang mendapat kesempatan berpidato di forum bergengsi ini. Presiden Prabowo menyampaikan banyak hal seputar kondisi ekonomi Indonesia hingga program strategis mulai dari Super Holding dan Antara, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, kampung nelayan merah putih, hingga swasembada pangan. Ia juga menyinggung pengusaha-pengusaha serakah yang disebutnya dengan praktik greednomics. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang selama 1 dekade terakhir konsisten berada di angka 5% membuat Indonesia digambarkan sebagai negara yang kuat di tengah tantangan global yang semakin meningkat. Excellencies, distinguished delegates, the IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world had faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade. And I'm confident that this year our growth will be higher. Our inflation remains at around 2%. Our government deficit is now kept below 3% of our GDP. International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence. They recognize that Indonesia's economy is resilient. Our policies have been and will always be well calibrated. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Ruslani mengatakan pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum tahun ini mendapatkan sambutan positif. Pesan perdamaian dan stabilitas dalam pidato Presiden menegaskan keterbukaan Indonesia sebagai segala bentuk peluang kerjasama ekonomi yang patuh pada hukum serta mengakui kedaulatan suatu negara. Kita kan baru saja selesai melihat Bapak Presiden Prabowo memberikan presentasi yang sangat luar biasa, yang direspon juga sangat positif. Tadi beliau berbicara di Plenary Hall di Kongres, dan pemaparan beliau itu dalam 1 tahun ini sangat lengkap. Beliau membahas dari segala macam pencapaian dan juga standing dari Indonesia yang memang selalu mengutamakan kolaborasi, mengutamakan kerjasama, dan yang paling penting adalah yang beliau sedikit sampaikan bahwa 1000 teman itu kurang dan 1 musuh itu terlalu banyak. Dan yang paling penting message dari beliau adalah peace and stability, yang itu adalah core dari kita dari Indonesia, dan beliau akan selalu menjunjung tinggi rule of law yang disampaikan, dan message-nya bahwa Indonesia kita selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua bangsa, dan ini adalah message yang sangat kuat yang diterima sangat baik oleh semua pihak. Itu yang kemudian yang dilanjutkan dengan meeting berikutnya, dan alhamdulillah juga tadi sudah di situ Bapak Presiden hadir langsung bersama kita di Pavilion Indonesia ini dan berbincang-bincang santai, ringan, tapi mendalam arahan-arahan dari beliau
masukan-masukan dari beliau dan tadi juga kita lihat respon dari ya diaspora, kemudian para peserta di World Economic Forum ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya tahu acara beliau juga sangat padat, luar biasa sekali, dan ya kami pun terus melanjutkan juga pertemuan-pertemuan baik dengan korporasi maupun dengan pimpinan kepala negara dan potensi-potensi kerjasama. Di samping pidato Presiden, Indonesia juga mengenalkan beragam potensi serta keramahan budayanya dalam Indonesia Pavilion. Selama 5 hari pembukaan Indonesia Pavilion telah dilakukan belasan diskusi panel, pertemuan B2G dan G2G, hingga penandatanganan kesepakatan untuk mendatangkan investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sepanjang World Economic Forum, Indonesia telah mendatangani 3 perjanjian kerjasama bersama negara Yordania, Prancis, dan juga Pakistan, dengan mayoritas pada sektor ketahanan pangan dan energi. Ada beberapa potensi kerjasama, baik dari sifatnya dengan B2G ya, G2G yang saya harus tindak lanjuti, sebenarnya ada beberapa. Itu dengan negara Jordan dan juga dengan negara Prancis, itu yang kita segera tindak lanjuti. Plus juga dengan negara Pakistan, 3 negara yang harus saya tindak lanjuti. Dan juga kalau dengan korporasi, ada beberapa korporasi juga yang kita harus tindak lanjuti juga. Jadi di Davos ini benar-benar kita lihat ini konkret itu pertemuannya, dan yang paling penting adalah bagaimana sekarang implementasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kan ya, sesuai dengan yang dicanangkan. Jadi itu yang kami dengan tim juga mungkin akan langsung meeting untuk menindaklanjuti semua yang sudah disepakati, baik di level kami, baik di level Bapak Presiden, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sebetulnya di sektor ketahanan pangan, di sektor ketahanan energi, dan tentunya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain yang memang mempunyai potensi added value satu dengan yang lainnya. Jadi saya melihatnya memang kalau dengan Bapak Presiden ini kita harus kerjanya benar-benar secara komprehensif ya, dari segala macam sudut, dari segala macam bidang, dan yang paling penting ya implementasinya itu beliau sampaikan harus berjalan dengan cepat. Dari Davos, Swiss, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.